Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Selpiani. Saya mahasiswa Profesinas dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya akan melakukan tindakan tentang terapi murotal Al-Quran untuk mengurangi kecemasan pada pasien preoperasi katarak. Latar belakang saya untuk melakukan tindakan ini yaitu berdasarkan EBP yang saya pilih, yaitu yang berjudul pengaruh terapi murotal Al-Quran untuk mengurangi kecemasan pada pasien preoperasi katarak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu terapi murotal. Terapi murotal Al-Quran itu adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh qori, kemudian direkam dan digunakan untuk terapi religi. Setelah itu, untuk tujuan dari terapi murotal Al-Quran ini yaitu agar pasien mampu mengenali murotal Al-Quran yang didengar, kemudian pasien mampu menikmati murotal Al-Quran yang didengar, dan pasien mampu menceritakan perasaan setelah mendengar terapi murotal Al-Quran ini. Untuk indikasinya, terapi murotal Al-Quran ini digunakan untuk pasien yang merasakan kecemasan. Sedangkan untuk kontraindikasinya, ini tidak digunakan pada pasien dengan gangguan pendengaran. Untuk persiapan alatnya, di sini saya menggunakan handphone atau MP3 player yang ada di handphone, kemudian dengan menggunakan headset. Langsung saja ke persiapan pasiennya. Persiapan pasiennya yang pertama ada pastikan identitas pasien yang akan dilakukan tindakan, kemudian kaji kondisi pasien. Setelah itu jelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Untuk tahap kerjanya, yang pertama untuk tahap kerjanya, langkah yang pertama yaitu mengucapkan salam terapeutik, menanyakan perasaan pasien hari ini, menjelaskan tujuan kegiatan, beri kesempatan kepada pasien untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai. Setelah itu, pertahankan privasi klien, kemudian bawa peralatan ke dekat pasien. Setelah itu, posisikan pasien senyaman mungkin. Kemudian, pilih ayat Al-Quran yang akan digunakan. Di sini saya memilih yang pertama ada Quran surat Al-Fatihah, kemudian Quran surat Ar-Rahman, ada surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian setelah itu gunakan earphone atau headset kepada pasien. Setelah siap, langsung diperdengarkan ayat suci Al-Quran yang sudah dipilihkan tadi. Gunakan earphone atau headset supaya tidak mengganggu pasien lain dan untuk membantu pasien lebih berkonsentrasi mendengarkan murotal Al-Quran. Setelah itu, pastikan tombol-tombolnya atau pilihan-pilihan di dalam handphone atau MP3 playernya mudah dipilih atau mudah ditekan. Kemudian, anjurkan pasien untuk menutup mata dan anjurkan pasien berkonsentrasi untuk mendengarkan murotal Al-Quran serta mengikuti irama yang didengarkan. Setelah itu, instruksikan pasien untuk tidak menganalisa murotal Al-Quran, tetapi nikmati murotal Al-Quran kemanapun alunannya membawa. Setelah itu, murotal Al-Quran didengarkan minimal 15 menit supaya dapat memberikan efek terapeutik. Kemudian, setelah kegiatan selesai, atau setelah terapi murotalnya selesai, rapikan peralatan. Untuk hasilnya, yang pertama, evaluasi respon pasien, simpulkan hasil kegiatan, kemudian berikan reinforcement positif. Setelah itu, menganjurkan pasien untuk menggunakan terapi murotal Al-Quran ini apabila pasien mengalami kecemasan lagi. Setelah itu, mengakhiri kegiatan dengan cara yang baik, kemudian cuci tangan. Untuk pendokumentasiannya, catat kegiatan yang telah dilakukan dalam catatan pelaksanaan, kemudian catat respon pasien terhadap tindakan, dokumentasikan evaluasi tindakan, dan jangan lupa tuliskan nama dan perawat yang melakukan tindakan. Langsung saja untuk tindakannya saya akan mempraktekannya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu selamat pagi. Ibu, saya perkenalkan, nama saya Sally. Saya perawat yang bertugas hari ini di sini. Saya dinas pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Entin. Oh, Ibu Entin ya. Ibu bagaimana sekarang perasaannya dan keluhan apa yang Ibu rasakan hari ini? Saya masih kepikiran untuk tindakan operasi mata saya. Mata saya masih terasa buram. Oh, masih buram ya. Oh iya. Ibu kan sekarang rencananya mau tindakan operasi katarak ya Bu ya. Tapi dikarenakan Ibu sekarang masih cemas, masih kepikiran ya. Jadi sekarang saya sesuai janji saya kemarin, saya akan memberikan terapi murotal Al-Quran atau terapi memperdengarkan murotal Al-Quran, yaitu tujuannya untuk supaya ibu cemas ibu berkurang, ibu lebih tenang lagi, dan ibu bisa lebih rileks dan cemas ibu bisa berkurang ya Bu ya. Iya, karena kalau misalkan cemas ibu, karena kalau ibu terlalu cemas berlebih, itu akan mempengaruhi nanti misalkan ke tanda-tanda vital ibu, seperti tekanan darah juga bisa tiba-tiba meningkat walaupun tidak mempunyai riwayat darah tinggi ya Bu ya. Ya, jadi ibu tenang aja ya Bu ya. Mungkin sekarang saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Iya. Gitu kan udah. Ya Ibu, di sini saya sudah membawa alat-alatnya. Di sini saya membawa handphone ya Bu ya, atau MP3-nya nanti saya akan memperdengarkannya dari handphone. Kemudian ini ada headset atau earphone. Tujuannya ini agar supaya nanti Ibu lebih fokus mendengarkannya. Terus Ibu lebih bisa menikmati alunan alunan murotalnya ya Bu ya, dan juga tidak mengganggu ke pasien yang lainnya. Kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Iya Ibu. Mungkin sekarang kita langsung ke tindakannya aja ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan alunan murotal Al-Qurannya lewat earphone ini. Nanti Ibu tinggal mendengarkannya, menikmatinya dan merasakannya ya Bu ya, supaya pikiran Ibu lebih tenang dan lebih rileks lagi. Bagaimana sebelumnya, Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oh tidak. Kita langsung saja ya Bu ya. Ibu ini maaf, ini dipakai dulu Ibu. Maaf ya Bu. Bisa pasang sendiri. Sekarang saya akan memperdengarkan surat Al-Fatihah, Al-Quran, An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Ya, sekarang saya mulai ya Bu ya. Bagaimana? Tidak terlalu keras? Terasa? Ibu dengarkan, rasakan, dan nikmati apa yang Ibu dengarkan. Kemudian Ibu bisa menutup mata Ibu supaya lebih rileks lagi ya Bu ya. Ya, coba Ibu pejamkan.
Gimana sekarang? Udah apa namanya? Lebih lebih tenang lagi? Iya, udah agak tenang. Sebentar. Iya. Gimana tadi alunannya? Bisa dibuka dulu ya Bu ya? Iya. Gimana Ibu sudah lebih rileks lagi sekarang? Iya. Udah ini cemasnya berkurang Bu? Iya, berkurang. Berkurang. Bagaimana tadi lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'annya? Merdu sekali. Merdu sekali. Sangat menenangkan ya Bu ya? Iya, menenangkan. Iya. Jadi tujuan dari ini tuh kan memang untuk mengurangi kecemasan ibu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan ibu cemas lagi atau misalkan panik, aduh gimana ini udah mau operasinya atau apa, ibu bisa minta tolong kepada keluarga ibu untuk memperdengarkan lagi surat murotal, surat apa saja itu. Misalkan ibu pengen surat Ar-Rahman lagi atau apa, itu bebas ibu yang pilih juga nggak apa-apa. Itu untuk menenangkan diri ibu lagi ya Bu ya. Iya. Terus sekarang bagaimana perasaannya? Udah agak tenang. Udah agak tenang Iya. lagi ya Bu ya. Tapi ibu nggak ngerasa takut gitu atau apa? Masih ada sedikit takut. Iya ya, wajar ya Bu ya, baru pertama mau operasi ya Bu ya. Iya, mungkin apa namanya, mungkin tindakan terapi pemberian murotal Al-Quran ini dicukupkan sekian ya Bu ya. Ya nanti seperti yang dibilang saya tadi, terapi ini tidak hanya dibantu oleh perawat, tapi ibu juga bisa meminta tolong kepada keluarga ibu, atau misalkan ibu juga kan bisa ya, atau ya kalau misalkan tidak bisa atau tidak bisa langsung meminta bantuan kepada keluarga ibu untuk meminta bantuan untuk memperdengarkan Quran surat murotal surat apa saja itu ya Bu ya, untuk menenangkan hati ibu. Iya, kalau begitu mungkin kegiatan terapi murotal ini dicukupkan dulu ya Bu ya. Sekarang saya akan kembali lagi ke ruangan saya. Nanti apabila ibu ada kebutuhan atau keperluan yang lain, ibu bisa panggil lagi saya, atau misalkan ibu pencet aja bel yang ada di samping tempat tidur ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Ya, semoga lekas membaik ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tindakan pemberian terapi murotal Al-Quran untuk mengurangi kecemasan pada pasien preoperasi katarak telah dilakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan banyak kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.